Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Lasner Siregar, salah satu pembina calon peserta penerima sakramen Krisma. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas arti dan makna sakramen. Apa itu sakramen? Secara etimologis, kata sakramen berasal dari kata Latin yakni sacramentum, yang artinya hal yang berhubungan dengan yang kudus, yang ilahi. Secara luas, sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan yang terlihat, tanda yang mendatangkan rahmat yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sakramen dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengan rahmat ilahi diindikasikan oleh tanda yang diterimakan. Sakramen juga membantu pribadi penerimanya untuk berkembang dalam kekudusan. Sakramen berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih dan kesaksian. Melalui sakramen, orang mengalami Kristus dan keselamatan. Kalau begitu, mengapa dari sekian banyak tanda dan sarana keselamatan dibedakan 7 sakramen khusus itu? Meskipun tidak semua pribadi menerima semua sakramen, sakramen-sakramen secara keseluruhan dipandang sebagai sarana penting bagi keselamatan umat beriman dan yang menganugerahkan rahmat tertentu dari tiap sakramen tersebut. Saudaraku terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa efek dari suatu sakramen itu ada ex opere operato, tanpa memperhitungkan kekudusan pribadi pelayan yang melayankannya. Dan kurang layaknya kondisi penerima untuk menerima rahmat yang dianugerahkan tersebut dapat menghalangi efektivitas sakramen itu bagi yang bersangkutan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan adanya 7 sakramen, dan ke-7 sakramen ini diurutkan dalam Katekismus Gereja Katolik. Ke-7 sakramen itu adalah sakramen pembaptisan, sakramen Krisma, sakramen Ekaristi, sakramen pengakuan dosa, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Dalam sakramen, ada hal yang wajib ada dalam setiap sakramen agar suatu sakramen menjadi sah. Hal itu disebut dengan unsur sakramen, yakni forma dan materia. Forma artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi itu. Sedangkan materia artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Perkataan adalah rumusan kata-kata yang digunakan dalam pemberian sakramen. Sedangkan tindakan meliputi penuangan air dalam sakramen pembaptisan, pengurapan dengan minyak dalam sakramen penguatan atau krisma, dan pengurapan orang sakit. Konsekrasi roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi, pertobatan dalam sakramen pengakuan dosa, penumpangan tangan dalam sakramen tahbisan atau imamat, dan kesepakatan perkawinan dalam sakramen perkawinan bagi pasangan yang memilih untuk menikah. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengerti sakramen ini, maka perlu juga kita ketahui apa-apa saja aspek-aspek dari sakramen. Aspek yang pertama adalah aspek iman atau kristologis. Artinya, semua dampak atau rahmat yang diterima dalam sebuah sakramen dilakukan oleh Kristus. Aspek yang kedua adalah aspek sosial atau antropologis. Artinya, setiap upacara dalam sakramen
harus menggunakan unsur perkataan, perbuatan, dan tanda yang dipahami manusia. Sedangkan aspek yang ketiga adalah aspek jemaat atau eklesiologis. Artinya, dalam setiap sakramen harus dihadiri oleh pemimpin ibadat, penerima sakramen, dan jemaat yang menyaksikan. Aspek-aspek di atas harus dan pasti ada dalam setiap sakramen.